berikan pertanyaan. Jadi buku ini tuh sebenarnya gimana? Kalau kita tahu komik kan biasanya komik Jepang gitu, cerita-ceritanya kan yang ya bebas gitu, atau remaja, tindu-tindu gitu. Terus kenapa nih kok bisa malah memilih untuk membuat komik sufi? Gimana ceritanya? Ya pada awalnya sih karena kita melihat komik sekarang, ya kalian pasti tau lah nih kayaknya anak-anak muda semua dominan tuh toko buku kita isinya komik-komik manga. Agak sulit lah cari komik Indonesia asli, sekalipun ada komik-komik Islam juga itu mungkin cuman remake, translate bahasanya dalam Indonesia ya. Jadi kebetulan dapat tawaran juga dari editor saya, namanya Mas Juman. Mana Mas Juman ya? Lagi terima penghargaan. Oh, lagi terima penghargaan. Nah, dapat tawaran dari proses buku itu, saya ngeliat peluang juga buat ngembangin komik Indonesia. Komik Sufi. Langsung ya, saya ambil sikit. Oke. Terus kita pengen tahu juga nih proses kreatifnya. Kan ini istilahnya kayak nyebrang jalan ya dari tema yang biasanya gitu ya. Ada kendalanya nggak sih bikin komik dengan tema tasawuf? Kendalanya apa? Kendalanya ya jujur, saya sendiri juga sebenarnya agak-agak kurang begitu paham ya. Karena saya sendiri kurang begitu mendalami ilmu agama ya. Nah, dari situ juga mulai banyak-banyak belajar sama Mas Juman sendiri, nanya-nanya, akhirnya mulai terbiasa lah. Kira dari Mas Juman sendiri juga saya mulai googling, baca-baca hal-hal tentang tasawuf. Ya, batasin jalur banget sih dari biasa bikin komik-komik yang underground, fotokopi. Ya. Terus nih, menurut Om Bowo sendiri nih ya, tasawuf itu apa sih? Atau sufisme itu apa sih? Ya, secara bahasa Bowo gitu. Kan nulis cerita ini nih, sebenarnya terkait apa sih gitu? Terkait tentang ilmu agama sih. Ilmu agama. Apa yang mungkin didapat buat pembaca kalau misalnya baca komik ini? Kalau komik biasa kan mungkin hiburan aja ya biasanya, atau ya sekedar cinta monyet kayak gitu kan. Kalau ini tuh apa? Tentang apa? Perilaku atau apa gitu? Lebih ke perilaku sih, lebih gampang diinget. Lebih gampang diinget soalnya juga temen kalian sempat baca, ya akhirnya kalau ngobrol suka baca-baca buku itu sendiri, jadi dibawa-bawa gitu kalau ngobrol, ingat itu lu nulis gini-gini nih, nggak boleh gini-gini nih. Akhirnya ya saya kena serang sendiri sama buku sendiri. Ya, jadi sebagai sarana introspeksi juga ya, iya. Komik itu. Berapa lama sih proses pembuatan komik itu? Kan ini komik strip ya, mungkin satu cerita bisa makan waktu berapa lama? Atau ini untuk 50 cerita berapa lama waktunya? Kurang lebih sih waktu itu hampir setahun. Setahun? Iya itu waktunya lumayan lama banget itu. Kalau itu tapi nggak kelamaan itu ceritanya gitu. Jadi ya karena ada kendala itu selama 3 bulan, akhirnya jadi terisolasi gitu dari dunia digital dan nggak di Jakarta gitu. Oh ya, jadi sempat ada vakum gitu ya? Prosesnya. Ada vakum. Sebelumnya nih komik apa biasanya yang dibuat? Biasanya lebih komik-komik tentang daily life gitu, kehidupan sehari-hari, kritik sosial. Kritik sosial ya? Ya. Aktivis dong ya? Sama merespon ya kegiatan teman-teman lingkungan kegiatan sosial saya. Jadi sebagai ajang kampanye sosial ya? Iya, bisa dibilang gitu. Oke. Mungkin ada yang bertanya atau memberikan respon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Berita panggilan ditujukan Oh, ini nih. kepada rombongan bus 1 dari Darul Quran Mulia ditunggu di Busan Komik nih. Kira-kira nih kepada rombongan bus 1 dari jadi profesi komikus gitu ya? Gimana sih ke depannya gitu? Kenapa sekarang menseriusi dunia komik? Sofia Nadiro Sejak 2012 itu. ditunggu oleh Nur Ya, Hafida. karena gimana ya, penyampaian pesannya juga lebih mudah pada bentuk komik. Sebelumnya sih saya biasa lebih
gambar-gambar yang ilustrasi atau melukis. Cuman kadang ketika teman lihat mereka nggak begitu tahu apa sih. Jadi Akhirnya abstrak gitu ya iya, kalau lukisan. pelan-pelan saya coba kasih teks. Nah, dari situ mulai ketagihan. Ngasih teks juga penyampaiannya kan orang lebih mudah. Kayak misalkan kita bikin gambar orang entah sedang main gadget. Di gadget itu mungkin tulisan anggaplah narkoba itu kan nyandu. Gadget zaman sekarang ibarat narkoba juga kan. Iya. Terlalu nyandu lah gitu. Orang kadang-kadang menjadi terlalu autis, Iya. kasar-kasarnya. Iya, autis. Nah itu saya gambar. Ya temennya apa temennya? Oh ini mah begal. Iya. Ini kan istilahnya kayak meloncat tema ya, terus seperti jalan lain gitu kan. Hikmah apa sih yang Bu dapatkan setelah melakukan proses kreatif membuat 50 komik sufi ini? Yang paling pertama sih jadi lebih tahu jauh tentang agama dan secara nggak langsung tuh mendorong saya untuk menjadi apa ya mencari tahu sendiri. Biasanya kan orang tahu-tahu ilmu agama tuh dari Jumat entah atau khotbah atau apa, tapi secara nggak langsung saya mulai kalian lah baca dikit-dikit. Jadi semakin ingin belajar lebih jauh lagi ya. Iya. Jadi tidak menyesal menerima tawaran dari konsumen Bapak. Oh enggak gitu lah. Alhamdulillah banget. Alhamdulillah. Oke, tadi kita sudah membahas soal 50 komik sufi dengan penulisnya Owobo. Bisa didapatkan di stand zaman dengan harga setelah diskon. Ya, yang mau tanda tangan langsung juga bisa. Mumpung masih ada penulisnya ya. Ya. Ini terima kasih ya atas bincang-bincangnya. Dan buat sahabat sejak kecilnya yang serem ya. Iya. Yang serem tapi kece ya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Cep, udah. Assalamualaikum.